kita masuk ke Fibonacci. Sambil ngerjain ya, yang bisa ngerjain. Oh ya, udah lu rekam, berarti lu bantuin gua aja ya biar kece. Didengerin juga bisa lah. Berarti Fibonacci ini deh, Nes, yang di sini ada tadi banyak rumusnya itu, Nes. Kalian paham kalau deret berarti bentuknya pengulangan. Taruh di Discord deh. Gua nggak SS mengulang. Misalnya deret kayak kemarin kita induksi matematika I sampai ke berapa, berarti I yang ke-1, I ke-2, I ke-3 terus sampai dengan I ke N. Tergantung N-nya mau berapa. Nah, di sini yang kalian harus pegang adalah sebuah deret Fibonacci adalah sebuah deret di mana setiap elemen merupakan hasil penjumlahan dua elemen sebelumnya. Penjumlahan dua elemen sebelumnya. Jadi ini kuncinya. Hasil penjumlahan dua elemen sebelumnya. Misalkan memilih deret Fibonacci F1, F2, F3, F4. Maka kalau F1 biasanya nggak ada penjumlahan, F1 itu sama F0 biasanya sama, nilainya sama, biasanya 1. Dianggap F0 itu 1, F1 itu 1 biasa kalau Fibonacci. Nah, mulai perhitungan adalah di F2. F2 itu didapat biasanya, ingat, penjumlahan dua elemen sebelumnya. Berarti F2 sama dengan F1 ditambah F0. Nah, F3 itu penambahan dari F2 ditambah F1. Nah, F2-nya itu pecah lagi, F1 ditambah F0. Begitu seterusnya. F4 berarti penambahan dari F2 sama F3. Nah, F3-2-nya pecahnya dari mana? F1 sama F0. F3-nya adalah dari F2 ditambah F1. F2-nya pecah lagi. Jadi seperti itu. Jadi ada hierarki tree-nya nanti. Berarti harus ngerjain. Dua ya. Dua seperti itu. Nah, nilai F dihitung dari nilai F3 dihitung dari F1 ditambah F2. Kalau nilai F4 dihitung dari F2 ditambah F3. Tapi F3 ini juga nanti dapat dari laptop gua nge-hang lagi. F2 pun ada penambahan dari F1 ditambah F0. Misalkan nilai F1 adalah 1 dan nilai F2 adalah 2. Lo ngerekam layar ibunya doang kan ya. Jadi gua nilainya ini F1 nilainya 1, F2 adalah 2. F2 itu udah 2 dari mana? Yaitu kalau kita F0-nya adalah 1, F1 ditambah F0. Nilainya bisa 1 tambah 1 jadi 2. Nah, jika kita susun deret Fibonacci-nya menjadi dari F1 misal sampai Fn, itu nanti hasilnya begini. 1 itu untuk F1, 2 untuk F2, 1 tambah 1 tadi, terus F3, 1 tambah 2 jadi 3, F4, berarti 2 ini ditambah dengan kita harus 3 jadi 5, dulu ya? F5, 8 itu dapat dari F3 ditambah F8, F4, jadi 3 tambah 5, jadi begitu seterusnya sampai Fn. Jadi jika kita punya data F1 adalah kita masukin 5, dan F2 adalah 7, maka bisa dihitung bahwa 3 adalah ini ditambah ini langsung ya, F1 sama F2. Kalau misalnya dikasih kasus berapa F5-nya, bisa dihitung nggak? Tadi gimana tadi? Gue nggak denger tadi. Ini kan F3 gampang ya, F1, F2 ketanya F3. Kalau F5 bisa dihitung nggak? Nah, ntar aja Nas, sama gue Nas belajarin yang Fibonacci. Berarti sekarang F4, F5 itu dari mana? F4 ketambah F3, F3 udah dapet nih 12. Nah, berarti yang itu F4. Berarti F4 ini cari kos ini dulu ya? F3 ditambah F2, F2-nya ada, masukin lagi. Jadi seperti itu. Kalian ini seperti itu. Soalan jika diketahui F1, F2, F3, misalnya diketahui cuman F1, F2 atau F3, nah cari begini, berarti kalian hitung. F4 itu berapa, F2 ini berapa. Seperti itu ya, kasusnya 4. Mungkin yang dikasih. Paham sampai sini? Paham, Bu, paham. Ini dengerin nggak sih anak-anak? Dengerin, Bu. Dengerin, Bu. Paham. Paham ya? Ini sebenarnya kalau keluar pun soal bonus sebenarnya. Fibonacci. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi kalau diketahui F-nya ini maka tinggal diiniin. Nah, seterusnya setelah dilihat dari dapat ini nanti soalnya mungkin seperti itu.
Jadi nilai N itu kalau misalnya ditarik pemanggilan fungsi ini menurut Fn ya, rumus fungsi yang normal. Jadi kalau misalnya tadi 3 adalah 5, kalau 4 adalah 9, maksudnya 9 kali pemanggilan. 5 itu adalah 15 pemanggilan. Ini pemanggilannya ya. Kalau tadi adalah hitungannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi dari ini kalau dibikin model pohon tree adalah seperti ini. F5, F4, F3. Jadi F4, F3, F2. Nah, seperti itu. Nah, ini pembentukan pohonnya. Nah, ini kalau dihitung F5 ini berapa kali pemanggilan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, F2 itu didapat dari 1, 2, 3 pemanggilan. F3 itu dipanggil 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 ditambah kalau F6 ditambah jadi 11. Nah, itu rumusnya seperti ini. F4 9. Tadi kan 5, ini tambah 4 jadi 9. Kalau 15 F5 berarti 15. Nah, kalau misalnya F6 berarti 25. F7 41 begitu seterusnya. Kalau 100 N-nya Fibonacci 100 itu ini. Nah, kalau untuk ditanya berapa saya nggak bisa baca. Udah kebanyakan kepanjangan dari triliunan lebih. Jadi ya pokoknya baca sendiri itulah nilainya. Berapa nyebutnya saya nggak tahu ya. Jadi seperti ini adalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Karena terjadi seperti ini, maka dianalisa sama analis, dibikinlah suatu desain bagaimana tampilan ini menggunakan dynamic programming itu dengan cara memoization, metode memoization. Nah, dari metode dari yang ini tadi ini dikelompokkanlah untuk yang berbentuk pengulangan. Mana yang berbentuk pengulangan? Yang berbentuk pengulangan ini ada. C itu apa ya? F2 ini pengulangannya ada 3. C itu apa ya? Kalau dilihat ada pengulangan. Tapi nanti yang kita ambil satu saja. Nah, F3 ini ada pengulangannya ini ada 2. Nah, dari konsep yang ada ini, karena tadi kita lihat pemanggilannya sangat kompleks, pada berulang-ulang, padahal kalau N-nya 100 berarti F2 plus F1 ini berapa kali dipanggil, F4 pun berapa kali dipanggil, F5 pun berapa kali dipanggil, itu yang terjadi. Nah, karena konsep apa itu cuman variabel doang? Kalau seandainya kita mau dipanggil dihitung ulang lagi lumayan makan waktunya. Jadi terjadi biasanya yang terjadi program waktu di running ada berat. Itu variabelnya maka digambar variabel doang. Dianalisa keluarlah sistem yang dinamakan memoization. Yaitu dia adalah di sini mencatat hasil perhitungan ini tuh sama persis ya, cuman beda angka doang. Sama contoh tadi. Ini yang ditandain garis merah adalah memoization. Bener sama persis kan? Berarti dia beda angka lagi doang. Jadi mana yang sama dianggap udah selesai. Nah, ini F2 ini dihitung hanya sekali. Jadi udah ini kita dapat F2 hitungannya tadi misalnya tadi nilainya 6 sama 7 misalnya. Berarti 6 tambah 7 misalnya. Misalnya 13. Nah, ini berarti F2-nya ini 13 nih. Udah. Ini nanti nggak usah dihitung lagi, udah pasti ini jawabannya 13 misalnya 13. Nah, yang kedua F3. Nah, ini berapa tadi? Misalnya udah 13 ditambah tadi 7 F-nya 1 berapa? Misalnya di sini jawabannya 7. 7 ditambah 13 20. Udah berarti F berapa? 3 tuh 20. Jadi yang ini nggak usah dihitung lagi. Jadi di sini udah pasti tadi 13, yang di sini adalah 20. Jadi tinggal dia ngitung atasnya. Berarti nanti ini 20. 20 ditambah 13. Berarti F4-nya berapa? 30 berapa 20 tambah 33. Nah, jadi 33 tinggal ditambahin lagi tadi 20. Berarti 53 F5. Udah, jadi seperti itu konsepnya ya. Memoization itu mempermudah. Jadi tapi trouble-nya ada ya, ada sama. Tapi dibandingin dihitung secara redundansi tadi malah lebih berat. Jadi lebih ringan sebenarnya pakai memoization ini, cuman ya memang penghitungan pemesanan di memori juga lumayan. Setelah dihitung disimpan ke memori, setelah dihitung disimpan di memori, nanti tinggal ngambil-ngambil. Nah, itu ada instruksi lagi dan biasanya itu juga lumayan memakan memori jika kapasitasnya besar. Kalau kecil nggak masalah. Nah, dari hasil yang setelah di memoization
outputnya seperti ini. Jadi yang tadinya ini saya kasih tanda warna biru, di sini menandakan mulai perubahan terjadi perbedaan step. Kalau mungkin 1 sampai 3 sama, tetap manggilnya 1, 2, 3, 2 ya sama dengan 3, 5. Nah, di sini kalau tadi di sini kalau tidak pakai memoization, dia terjadi 9 kali pemanggilan untuk fungsi biasa normal M sama dengan N. Nah, 17 tambah jika berapa? pakai memoization, pas terjadi di I-nya variabelnya sampai 100, maka cuma 199. Nah, ini kalau dibandingin seperti ini. Ini pakai memoization, ini pakai Fibo. 13 tambah biasa. 9 berapa sih? Nah, ini terjadi kalau Dua-dua. misalnya 17 masih 1 sama sampai 8. 3 sama, yang keempat perbedaannya Dua, dikit banget, tapi makin lima. ke sini makin jumlahnya banyak, maka terjadi kan ini. Deret itu kan banyak pengulangan. Nilai-nilai diulang lagi. Nah, di situ baru nanti yang dipanggil itu yang diulang itu tidak usah dihitung lagi, udah dianggap udah 1. Jadi akhirnya terjadi pengerjaan yang sangat sederhana. Tadi di sini adalah 5. 5 tadi kalau pakai tidak pakai memoization itu adalah 15, ini sekarang jadi 9. Mana 9-nya? Nih. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5. Ini dianggap 1 jadinya. 6. Ini pun dianggap 1 jadi 7, 8, 9. Jadi agak berkurang. Yang tadinya 15 bentar, jadi gue cuma 9. nge-SS tadi Sama contoh dengan nggak ya? yang 7, Yang contoh 6 lu pun naruh nggak? begitu, yang 7 pun begitu. Tadi yang contoh yang gue taruh. Jadi nanti kalau disuruh gambar ya gambarin Bukan latihan memoization soal mana itu yang lu taruh. memoization, terus Latihan soal outputnya contoh, bagaimana. Mungkin soalnya cuma sebegitu doang sederhana. Gambarnya apa gimana ya? Kalau keluar pun soal bonus ya. Ntar lu, yang harus gue kerjain mana sih? Seperti itu. Yang Cuman paling itu dah bawah. ini kalau mau baca algoritmanya Yang paling silakan. bawah kan? Iya. Ini algoritmanya Yang ini modul M nilainya 0 atau 1. 9 Jadi sama ini 8. nilai Oh, gua I keder. sama dengan 0 sama dengan 1 itu sama nilai-nilai sama-sama 1. Nanti baru mulai penambahannya di sini. Fibo. Nah, jadi Fibo ke N kalau N yang latihan soal yang gue kerjain nama yang tadi 3 dicontohin means itu 1 bentuk ditambah grafnya sama persis nggak? Coba tolong 3 periksain deh. dikurangin 2. Jadi F2 ditambah F1. Kalau F2 berarti sini F0 sama F1. Tapi dia tidak ngambil yang min. Biasanya dimulai dari 1 ke atas. Kok nggak SS Ya, yang seperti itu. contoh soalnya tadi? Jadi contohnya seperti itu. Makanya jadi kalau dilihat ini lebih Lah, kalau ini nggak hanya saya sama, pakai lagi tinggal pendekatan ganti- top tinggal down ganti ini itu nanti doang, malah Di. panjang lagi kemana jadi Tinggal pokoknya ganti intinya nilai. Bener-bener rekursif sama persis plek. pengulangan. Nah, bagaimana Gambarnya, ngitungnya tapi kan tinggal nilainya, Pak, seperti yang bisa itu. bikin beda Mungkin proses. keluarnya nanti saya kasih nilai. Kalau nilai kan berarti Fibonacci tinggal yang ubah di terkecil. akhir. Nah, Kalau kalian hitunglah. misalnya Kalau saya itu tanya kan gue Fibonacci tinggal ke-7 ya kalian hitung enggak, lah dari maksudnya awal nilai berapa. cuman yang pas Bikin gambarnya, kalian dimasukin harus kan bisa kayak bagaimana GI mendesain terus gambar 4i mana yang terus di kayak GJ memoization. ke Itu doang. 4J itu kan Konsepnya udah sama begitu, sangat semua. sederhana. Berarti tinggal gue ubah Jadi nilainya kalau doang memang gitu kan. keluar Iya. di ujian nanti ini adalah sebenarnya nilai bonus. Jadi tolong yang hadir ingat-ingat, oh ini nilai bonus saya di sini nih. Harus bisa mengejar nilai yang hitungannya mungkin lebih gampang, usahakan mengerjakan sebaik mungkin biar poinnya bagus. Sampai sini paham untuk Fibonacci? Untuk Itu Bu, berarti itu ya kalau misalkan pakai memoization itu dia patokannya ini ya, di nilainya ya, Bu. nilainya ya nilainya udah ada. Cuman yang intinya gini, jika terjadi pengulangan proses, dia hanya sekali dihitung. Jadi kan kayak tadi ya, F2 itu didapat dari F1 ditambah F0. Jadi kalau misalnya F1-nya kita masukin 3, misalnya 2, F0-nya 1, berarti 2 tambah 1 kan, 3 ya. Berarti F2-nya 3. Nah, nanti yang tadi yang ada sama F3 itu nggak usah dihitung lagi kan, yang misalnya tadi kan ada yang penambahan yang F2 sama dan udah itu dianggap 3. Nah, nanti F3-nya itu berarti adalah tadi F2-nya kan udah dapat total 3 sama ditambah dengan F1. 4i. F1-nya tadi berapa? Misalnya 2, berarti 3 Terus tambah 2 itu 5. Berarti HJ. F3 itu 5. Itu direkam lagi 5. Jadi nanti kalau kan di cabangnya begini terus masuk misalnya F4 berarti F3 sama F2 ya F2 tadi udah dihitung kan dapatnya 3 ya udah nggak usah dihitung lagi tinggal tambahin aja 3 ditambah 5 jadi naik ke atas gitu loh jadi yang dihitung yang tertingginya aja nyambung nggak sampai sini? Oke Bu. GI itu 12 ya kita lihat dulu ya. Memang kalau enaknya tuh pakai papan blackboard ya. Jadi
saya bisa mencoret-coret ini loh yang dihitung ini loh. Kalau pakai gini nih emang agak susah ya mencoret-coretnya. Jadi ini kan tadi dapatnya gini. Nah, ini kan kayak gini. Kalau nggak pakai memoization, itu kan dihitung F1-nya berapa. Nah, kita kalau udah dengan kata memoization ini berarti kan udah nggak usah dihitung lagi. Ini tadi misalnya F-nya 2, ini 1, misalnya F1 saya kasih. Berarti F3, F2 ini adalah 3. Ya udah ini berarti nilainya 3. Nah, terus F ini 3, ini tambah 2 lagi, 5. Nah, ini F ini 5. Ya udah ini berarti nilainya 5. Ini nggak usah bawahnya nggak usah dihitung lagi. Nah, sekarang tinggal 5 ditambah berapa ini tadi? 3 ya. 5 tambah 3, berarti F4-nya 8. 8. Jadi 8 ditambahin tadi berapa? F3 tadi 5, 8 tambah 5. 8 tambah ini berapa F5 sekarang? 13. 13. Nah, kalau ditambahin F6, Tambahin 6 berarti berarti di situ berapa? Tambahin berapa? 19. Ini 6 berapa tadi? Ini tadi berapa? Aduh. 13 ya? Iya, 13, Bu. 13. Terus tambah F4, F4 berapa tadi? F4 tadi itu berapa 8. ya? 8, 8, Bu. Nah, berarti 13 tambah 8. Udah F6 dapat. Nah, nanti soalnya begitu. Saya kasih berapa? Misalnya saya kasih yang kecilnya, hitung F9-nya. Nah, kalian hitunglah sendiri. Kan lebih gampang. Nggak ngitung dari awal, cuma ngitung oh ini tambah ini gitu. Bener nggak? Lebih gampang kan memoization, tapi kalau nggak pakai memoization kan ini dihitung ulang semua. Iya. Ya, nanti kalau suruh gambar ya digambar gini aja. Ini udah ini berarti dianggap gambarnya ini menandakan tidak dihitung ulang. Langsung ngambil dari yang ini tetap yang sebelah kiri, tetap yang dihitung dari dasar. Kalau ini tinggal ngulangin oh ini sama, udah ambil. Ini sama kan sama ini sambil. Nanti kalau misalnya F5 berarti kan ini 4 ya. Di sini ada yang 5, berarti di sebelah kanannya ada 4 ya. Berarti udah diambil dari yang ini. Benar nggak? Bikin balon lagi, benar nggak? Iya, Bu. Ya, seperti itu. Lebih gampang kan? Soal bonus bukan ini nanti. Jadi kalau gambarnya tuh tetap sama Bu ya, cuma bedanya dikasih garis aja. Ini nandain udah Udah, cuma gitu doang. Oke Bu. Lebih benar kan? Soal bonus kan nanti ini di UAS kalau keluar. Cuma nilai F1, F0-nya aja ntar yang saya ganti-ganti. Ini sama dua-duanya. Paham ya? Oke, Bu. Oke, udah dapat ya. Jadi konsepnya seperti itu. 3. Itu untuk F. redundancy. Untuk Fibonacci sequence problem. Jadi saya anggap teknik metode Fibonacci sequence problem selesai ya. Selesai ya materinya ya. Oke, Bu. Makanya saya ini karena lebih gampang, jadi makanya yang temennya lagi ngerjain baru saya presentasi. Gitu. Kalau saya presentasi ini dulu, kemakan ke sini, baru yang forward tadi, ya udah bisa 4-5 jam baru kelar kita. Oke, sudah selesai belum? Ini mau di ini screenshot gambar kalian nih nanti karena nggak PPT nggak saya kasih sekarang ya, saya kasih di sesi ke-13. Saya screenshot Silakan. dulu, Bu. Screenshot dulu, sudah? Belum, Bu, belum. Sabar, Bu. Ya. Udah? 2B, 2C, 2D. Udah, Bu. Kalau sudah, kita masuk lagi nih. Ini HP yang di HP saya keluarin aja ya. Tinggal kalian yang presentasi. C, 2D. Biar nggak berisik. Udah, Bu. Udah? Ini sudah, ini masuk ke sini. Udah, Bu. Ini saya sambil balesin WA ini ya, ada yang masuk ya. Udah, Bu. Ini Udah, Bu. ini
min CBL. Udah? Tunggu, Bu. Udah, Bu. Ini 3F. Oh, itu. sudah? Dan Ini terakhir. Udah, Bu. sama CBG. Sudah? Sudah, Bu. Gampang ya, Sudah, Bu. nggak usah kasih kasus lah ya, biar ntar kalau kasih kasus kelamaan lagi, mundur lagi nih. Iya, Bu. Nih, ayo siapa tadi yang udah selesai? Udah ya ini ya? Udah semua ya? Saya close ya. Iya, Bu. Kita nunggu teman yang presentasi biar cepet. Oke, Bi. Saya Kelar pikir belum, bisa Bi? kelar jam 4 lewat. Oke, Bi. Ternyata nggak juga. Ada yang bisa dibantu, Bi? Udah kelar, Bi, Oke. belum? Yang bikin lama tuh nulisnya, Saldi. bukan sama ngitungnya. Wiro. Udah kelar Iya, belum? Yang bikin lama nulisnya. Lama sih nulisnya. Lagi sedikit, Bu. Masih werok. Udah. Saldi udah Lagi oke. ngitung ini Bu,